Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunian Camping ya. Saya malam ini mendatangi di lokasi jembatan Canger ya. Ini langsung jembatan Canger. Jadi teman-teman ya, ini lokasinya jembatan Canger yang dimana yang membawa tragedi banyak korban di sini. Hampir saja terjadi terulang kembali. Ada pemuda dari Batu Malang, karena dia dapat bisikan-bisikan, jadi dia mendatangi jembatan ini. Untung saja masih tertolong warga, karena dia sudah di jembatan ya, ini jembatannya. Anak itu katanya dapat bisikan dari rumah kalau dia dibisik-bisiki oleh seorang wanita, jadi disuruh datang ke jembatan ini. Lalu dia pergi ke sini, di sinilah sebenarnya, datang di sini. Tapi untung warga mengetahui, karena anak tersebut sangat mencurigakan, jadi terpaksa warga menyelamatkan mereka ya. Jadi sempat tertolong. Jadi kenapa ya kok korbannya selalu anak laki-laki? Karena dulu ini ada seorang wanita yang terjadi korban di sini, namun jasadnya tidak ditemukan. Sampai saat ini belum ditemukan. Sempat mendatangkan paranormal, tapi tidak temu sampai sekarang. Ya, ini jembatannya tenggelam. Di situ bebatuan banyak. Ini tempatnya. Saya akan turun ke bawah. Nah, ini yang dijadikan korban selalu anak laki-laki, karena wanita itu minta, maksudnya dia mau damai tapi minta persyaratan ya, didadakan paranormal itu. Dia minta persyaratan agar dia tidak mengganggu orang, tapi tiap setahun sekali dia harus minta teman lah, misalnya minta teman hidupnya. Nah, jadi seakan-akan korban itu diajak wanita itu dibisikin waktu tidur, bisikin barang-barang yang tak kasat mata. Disinilah saya harus datang ke jembatan. Ini ada apa ini? Seperti inilah tumbanya ya, seperti inilah. Ada ini. Ya, ini bekasnya masih ada, ini tumbal. Kenapa harus laki-laki? Karena itu dia harus minta teman tiap setahun sekali, harus itu dipastikan, karena dia selalu menampakkan diri, kadang-kadang kesepian katanya. Jadi minta teman lelaki yang kira-kira mau menemani dia, sampai akhirnya laki-laki itu mendatangi di jembatan ini. Akhirnya jadi korbannya, tak sadar, karena dia itu kan waktu tidur dibisik-bisikin harus datang ke sana, seorang wanita itu. Nah, disinilah jembatannya. Nah, ini nampak sunyi menyekam, merinding. Ini banyak terjadi seperti bayang-bayangan. Itu seperti
Itu nampaknya ada itu seperti sesosok menampakkan diri. Ini saya mendatangi langsung ini pada jam 10 ini, baru saja datang ke tempat lokasinya. Sepertinya ada penampakan. Nah itu itu tempatnya terlalu dalam, itu banyak bebatuan. Ini teman-teman ya, ini tempatnya yang suka bawa kurban ya, jembatan Canggu, bangun Cangar ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bahwa kurbannya selalu laki-laki, karena yang dulunya itu yang menjadi kurban seorang wanita sampai sekarang belum ditemukan. Jadi dia itu minta teman lah misalnya. Jadi siapa yang akan jadi kurbannya sudah diberi bisikan lah. Jadi harus mendatangi di jembatan sini, pertemuan dengan wanita cantik tadi. Akhirnya laki-laki itu mendatangi di sini, keadaan tidak sadar, akhirnya dia mengakhiri dirinya sendiri. Mari kita ikuti di bawah ini ya, kita akan menelusuri di bawah jembatan apa yang terjadi di bawahnya. Ya ini teman-teman ya, di bawah jembatan seperti ini keadaannya. Ini langsung datang di lokasi bawah jembatan ini. Ini jembatannya panjang ya. Itu bawah jembatannya. Nah, itu ada sungai. Ada sungai di situ. Jadi sinilah terjadinya ya, di jembatan Canger. Nah, ini jembatannya. Ini saya ada di lokasi bawah jembatan. Wes. Untuk di pemberan juga iso, untuk kamera juga iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini tujuan saya adalah mengirim doa semoga pengguna jalan yang ada di jembatan ini selamat ya. Jadi bukannya saya itu menantang penunggu jembatan ini, tapi tujuan saya untuk apa ya? Tujuan saya itu untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang lewat di atas jembatan Cangar ini. Dan menurut beberapa warga di sini tuh memang sering ada penampakan sosok-sosok yang tak kasat mata. Di sini saya sudah siapkan mawar hitam, mawar putih, mawar merah, sesuai apa yang disukai oleh sang penunggu di atas jembatan Cangar ini. Dan saya membawa dupa ya. Nah, karena ada netizen yang bilang kalau berani bakar dupa di bawah jembatan Cangar gitu. Jadi maka dari itu saya membawa dupa dan saya akan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak punya teman karena tidak ada yang berani saya ajak ke sini ya.
Dang dang gulung tung tangi tangio bumi kelawan langit. Soko soko kang rungokno. Suaraku Nabi Daud. Rupaku Nabi Yusuf. Demit bengi demit awan. Rungokno ki sesajen wis tak siapno. Mawar putih, mawar merah, mawar hitam. Ojo ganggu pengguna jalan jembatan Cangar. Nek awakmu teko bengi iki kei tondo lewat asap. Ojo sampai asap iki mubat mabit. Kencengo. Kenceng itu teman-teman, maksud saya itu kenceng itu asapnya dimakan. Nah, asapnya mulai tipis. Bahasanya demit dengan kita itu beda. Ini sudah mulai ada yang datang dari arah sana nih. Ini beluk asapnya itu dari sana, dari atas jembatan. Saya mendengar ada yang memanggil saya. Tapi ini bukan golongan jin ya. Ini sepertinya arwah yang nyangkut di sini. Saya mau meditasi dulu agar saya itu fokus kepada korban yang ada di sini. Jadi saya harus memusatkan pikiran agar makhluk-makhluk jin yang mau menyerang saya ini dari kanan kiri, dari belakang, dari depan ini saya dikelilingi oleh jin. Jadi saya harus betul-betul waspada karena saya sendirian. Tolong bantu doa netizen dimanapun berada ya, semoga saya tidak ada apa-apa malam ini. Dan saya rasa nanti ini saya sampai kurang lebih jam 3 ya baru selesai, dan ini nanti saya percepat. Ini saya mulai jam 12 malam. Jadi kalau netizen melihat sesuatu di belakang saya atau di kanan kiri, tolong kasih tahu lewat kolom komentar. Karena saya harus fokus meditasi. Saya harus masuk ke alam gaib, yang mana manusia jarang sekali ya, memang ada yang bisa masuk tapi jarang sekali. Jadi malam ini kebiasaan saya itu kalau ada kejadian itu datang tidak diundang, pergi nggak perlu diantar, saya datang sendiri ke sini tanpa ada permintaan dari siapapun. Tujuan saya untuk memohon kepada Allah agar pengguna jalan jembatan Cangar itu diberi keselamatan. Teman-teman bisa melihat dari tanda asap ini, dia sudah mulai berdiri, cuman kadang-kadang goyang. Itu tandanya ada makhluk yang lewat, nabrak begitu. Ibaratnya asap itu kalau tangan saya nabrak, kalau begitu ya tanda asap itu berarti ada yang lewat. Nah, kalau lurus berarti makhluk itu masih ada di sekitar kita, itu tandanya ya teman-teman. Ini lupa saya membawa satu bongkok karena waktunya sampai jam 3 malam. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau menonton video saya ini, carilah tempat yang gelap, yang sunyi, agar teman-teman itu bisa fokus, bisa tidak terganggu, biar teman-teman tuh auranya bisa melihat langsung apa yang ada di sekitar saya. Karena mengingat jembatan ini sangat viral, di mana belum ada orang yang berani langsung turun ke bawah jembatan seperti apa yang saya lakukan malam ini. Saya akan meditasi beberapa menit ya. Jadi kalau selama saya pindah alam, maksud pindah alam itu bukan saya masuk ke liang kubur, bukan ya. Maksudnya itu alam sadar saya, dimana nanti kalau saya pisah raga, tolong teman-teman fokus di sekitar saya. Saya akan mulai ya. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Saat saya masuk pertama kali ya, waktu saya masuk ke pintu alam gaib, ke gerbang, belum masuk ke dalam, saya ada di gerbang alam gaib. Tiba-tiba saya ada aura cahaya merah menghantam saya. Yes! Seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk masuk lagi. Saya tidak menyerah di sini karena dupa ini masih satu bongkok. Gak usah khawatir. Saya akan meditasi dulu dan saya awali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman ya, saya berjumpa dengan arwah yang baru terjadi yang berapa hari ini ya. Ceritanya begini teman-teman ya, karena saya sudah dapat cerita akan saya sampaikan agar teman-teman itu tidak terulang lagi di sini. Menurut ceritanya yang sudah jadi korban di sini ya, pertama kalau dalam pikiran kosong, banyak melamun, atau ada masalah rumah tangga, atau masalah sepele, atau masalah yang lain, sebenarnya jangan pernah datang ke jembatan sini, karena penunggunya di sini itu dulu itu melakukan hal yang sama. Jadi sebelum jembatan itu dibangun, itu dulunya sebelum ada jembatan ini, itu sudah ada penunggunya, di mana orang itu di masa hidupnya frustasi langsung mengakhiri riwayat hidupnya di sini. Dan setelah itu, setelah ada jembatan, maka itu dimanfaatkan oleh sang penunggu itu. Kejadiannya seperti itu. Jadi menurut cerita yang pemuda yang baru terjadi ini berapa hari ini, penyampaiannya kepada saya seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, kepada adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, kalau lagi pikiran kosong, melamun, seharusnya mencari solusi ya, datang kepada orang yang bisa memberi solusi ya, agar tidak terjadi kejadian yang seperti yang sudah terjadi ya. Bagaimanapun juga nasi sudah menjadi bubur ya, tidak usah diceritakan panjang lebar, tapi yang jelas pesan saya ya, ada yang berbisik di belakang saya, katanya terima kasih sudah memberi nasihat, memberi narasi seperti itu. Teman-teman pasti mendengar suara gemuruh ya, seperti suara pesawat di belakang saya itu, suaranya seperti itu. Semoga saja suara itu terekam, ada suara rame teman-teman. Seandainya ini saya lihat, kalau seandainya terekam ya, makhluk di sini teman-teman, ada yang bertanduk, ada yang matanya itu mundul keluar teman-teman, ada yang kepalanya gini putus, lehernya terputus, ada yang kakinya pincang, ada yang ngesot teman-teman. Di kanan kiri saya ini banyak teman-teman ya. Nah, ini di
asapnya ditarik ke belakang saya kan, karena dia dimakan, disedot itu kalau makan. Teman-teman ya, di belakang saya rame, geledak-geledak. Ya memang seperti itulah kejadiannya. Dan saya masih mendengar waktu orang itu terjadi, suaranya ketepuk. Ramai sekali teman-teman ya. Jadi mungkin banyak arwah-arwah di sini yang bergentayangan ya. Banyak sekali. Kalau saya tadi nggak pakai ake ya, mungkin saya sudah tidak bertahan sampai saat ini. Karena mengingat banyak wajah-wajah yang seram. Bola matanya itu merah. Dan ini penuh dengan darah teman-teman ya. Penuh dengan darah. Nanti ya akan saya wujudkan makhluk-makhluk itu, tapi saya masih menunggu dupa ini sekiranya segini nanti, karena ini saya masih pusatkan pikiran saya. Akan saya minta sama penunggu di sini harus menampakkan diri wujudnya ya, biar teman-teman tidak penasaran seperti apa wujud yang menunggu di bawah jembatan ini. Sebenarnya di belakang saya ini seperti istana ya teman-teman. Istana megah, penuh dengan emas, dindingnya itu emas. Jadi sehingga orang itu teman-teman, seandainya ada orang yang berdiri di atas jembatan, itu seakan-akan melihat di bawah itu istana. Pas saya duduk ini adalah pintu gerbang. Jadi orang itu tertarik untuk turun, untuk masuk. Nah, tapi seakan-akan ada sebuah tangga dari atas. Dia seakan-akan melewati tangga. Padahal tidak. Menurut alam di bawah sadar. Suara gunung. Bulu-bulu saya merinding. Jadi ini sebuah istana. Pas saya duduk ini pintu gerbang. Di sebelah kanan saya itu seakan-akan ada tangga dari atas, dari jembatan. Jadi orang itu seakan-akan dia itu melangkahkan kaki pertama itu seakan-akan ke anak tangga, padahal kosong. Nah, itulah masalahnya, seperti itu. Nah, ketika seandainya teman-teman ini mau turun ke anak tangga, perasaan teman-teman kan kaki kan ke anak tangga, padahal kan kosong. Nah, itulah teman-teman. Jadi ini semua tipu daya sebenarnya. Jadi bukan ada kemauan orang yang ingin mengakhiri hidupnya, enggak. Tapi karena oleh dapat tipu daya dari penunggu di bawah jembatan Cangar ini. Itulah yang terjadi, teman-teman. Ini seakan-akan penunggu di sini ini marah, teman-teman. Dengan kedatangan saya ini marah. Enggak rela karena saya membongkar apa yang terjadi di sini. Penunggunya di sini marah, enggak suka dengan kedatangan saya. Tapi saya itu bukan orang yang penakut, memang saya suka mencari tantangan. Ya, jadi, nah teman-teman ya. Sepertinya ada pemimpin penunggu sini yang ingin menyerang saya. Semoga saja Allah melindungi saya, teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah mulai berdatangan. Lihat teman-teman ya, di kanan kiri saya ini banyak makhluk yang tangannya begini, teman-teman ya. Kalau penglihatan mata batin saya tangannya seperti ini. Dibilang laki-laki bukan, dibilang perempuan bukan, dibilang bencong juga bukan. Karena wajahnya sulit saya kenali, teman-teman. Mungkin wajahnya itu rusak. Wajahnya itu gimana ya? Susah dibayangkan, teman. Pokoknya seram. Seram sekali.
teman-teman, di kanan kiri saya. Oke teman-teman ya, karena mengingat ini waktunya sudah malam dan saya di sini sendirian tanpa seorang pun, saya takutnya anak istri saya yang saya tinggal di rumah, karena tadi ada bisikan jika kamu tidak cepat pergi dari sini maka yang di rumah akan saya ganggu, seperti itu. Kalau saya tidak masalah teman-teman, saya tidak takut, tapi anak istri saya yang di rumah takut diganggu. Maka dari itu untuk sementara ya saya akhir sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu, di jam yang beda, di channel yang sama, saya akan hadir lagi ke sini untuk menantang yang lebih menantang lagi, seperti itu. Akan saya bawa sinang abang, sinang merah ke sini dan membawa mapar hitam yang lebih banyak lagi agar penghuninya itu tidak mengancam keluarga saya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu karena ini sesuai perjanjian saya. Lupa kan sudah segini, kalau sampai pas habis nanti saya pasti kalah kalau diserang, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Saya akhir sampai di sini dulu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu diperbanyak rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhir sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.